yang penuh dengan ketidakpastian dan seorang yang pelin-pelan gitu. Pak Yusuf Kala ini 5 tahun mendampingi Pak SBY dan juga 5 tahun mendampingi Pak Jokowi. Dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan dari Presiden SBY, sehingga tidak menjadi rumors politik. Ini standar ganda yang coba dipresentasikan oleh Hasto dengan mendistorsi informasi kepada publik. Dan aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu tahun 2009 itu kan kecurangannya masif. Bahkan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke partai politik hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa. Ada manipulasi DPT dan sebagainya. Hasto kembali mengungkit-ungkit masalah pemilu. Setelah kita sampaikan bahwa di 2009 itu jelas penyelenggaraan pemilunya berlangsung secara adil, demokratis, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Malah di 2019 yang nyata-nyata ada banyak kader partai politiknya Hasto yang tertangkap dan kemudian ada banyak penyelenggara pemilu yang meninggal. Justru itu tidak menjadi sorotan, kan ini standar ganda yang coba dipresentasikan oleh Hasto dengan mendistorsi informasi kepada publik seolah-olah zamannya Pak SBY itu tidak ada apa-apa sama sekali. Jangan lagi sibuk dengan reunian kebesaran SBY masa lalu. Kita akui masa lalu Pak SBY itu bagus, besar, menjadi presiden 2 periode, tapi untuk kepemimpinan Indonesia masa yang akan datang, pola-pola Pak SBY itu udah ketinggalan zaman. PDIP apa niat dibalik pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, tetapi kami tegaskan bahwa Partai Demokrat senantiasa konsisten dengan sikap politiknya yang dimana rakyat senantiasa menjadi tujuan utama dalam agenda-agenda politik Partai Demokrat, koalisi dan rakyat, dan kita komitmennya adalah bagaimana membangun sinergi dengan semua pihak. Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan dari Presiden SBY, sehingga tidak menjadi rumors politik, tidak menjadi isu politik, tetapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya. PDIP kemudian dalam hal ini Pak Hasto yang beberapa kali kesempatan mempresentasikan Partai Demokrat dalam perspektif yang cenderung tendensius untuk mendowngrade capaian Partai Demokrat, menyampaikan bahwa Pak SBY tidak ngambil keputusan, malah setelah kita sajikan fakta yang sebaliknya yang berdasarkan testimoni Pak Yusuf Kala bahwa Pak Yusuf Kala ini 5 tahun mendampingi Pak SBY dan juga 5 tahun mendampingi Pak Jokowi. SBY dalam kacamata wartawan asing gitu kan. Jadi di dalam kacamata dunia itu ya SBY itu juga mereka anggap yang penuh dengan ketidakpastian dan seorang yang pelin-pelan. Agar publik itu mendapatkan informasi yang utuh, yang berimbang, sehingga tidak bisa semena-mena karena dengan bermodalkan buzzer yang punya kemampuan mengamplifikasi informasi dengan begitu masif dalam skala yang besar di waktu yang cepat, itu kemudian publik menjadi opininya menjadi mendapatkan informasi yang salah. Objektif kalau dilakukan kajian akademis dengan menggunakan mix method dari aspek kuantitatifnya, bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY kemudian dengan Pak Jokowi saat ini saja. Masuk komunikasi yang baik dengan oposisi. Bahkan 2009 ke 2014 Partai Demokrat mengikhlaskan posisi Ketua MPR RI untuk PDIP untuk almarhum Pak Taufik Kemas. Itu sebagai bentuk kompromi dan itikat baik dari Partai Demokrat untuk bisa merangkul sebanyak mungkin kekuatan elemen bangsa ya. Hasto mulai ketakutan dengan kader Demokrat karena Kamhar Lakumani beberkan semua kebusukan partai PDIP. Partai Demokrat menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto melontarkan celotehan yang nadanya menyindir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY.
Pemerintah era SBY dinilai oleh kader partai berlambang banteng moncong putih itu terlalu banyak menggelar rapat, tapi lamban dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan kebijakan ketika negara sedang dilanda masalah. Menyikapi hal tersebut, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan lagi-lagi Hasto meles dan semakin melebar dari pokok persoalan awal tentang tuduhannya bahwa Presiden sebelum Jokowi lamban dalam mengambil keputusan. Namun setelah disajikan fakta yang terbukti sebaliknya, Hasto meles dan kembali memproduksi kebohongan baru, ujar Kamhar. Bicara tentang bansos, menurut Kamhar, semestinya Hasto malu jika punya kepedulian dan keberpihakan terhadap penderitaan rakyat, sebab kader partainya lah yang menjadi koruptor bansos dikala rakyat sedang diterpa pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Seperti diketahui, elit PDIP yang menjabat Menteri Sosial Juliari Batubara tersangkut kasus korupsi bansos di KPK. Kami bangga jika Pak SBY dikatakan sebagai Bapak Bansos karena kami tahu betul pemberian bansos dalam berbagai bentuk saat Pak SBY menjadi presiden adalah bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara meringankan beban rakyat ketika sedang kesusahan dan sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi pada masa itu, ujar Kamhar. Menurut dia tuduhan adanya motif politik itu tidak berdasar karena pasca 2009 pun atau di periode kedua pemerintahan SBY pemberian bansos tetap dilanjutkan. Rakyat justru sangat bersyukur dan berterima kasih menerima bansos yang sebelumnya tak pernah mereka nikmati. Pak SBY sangat peduli pada rakyatnya, ujarnya. Sebagai contoh lain, lanjut Kamhar, ketika kebijakan konversi minyak tanah ke gas, rakyat dibagikan kompor dan tabung gas 3 kg gratis. Ini jauh berbeda dengan watak dan karakter pemerintah sekarang. Subsidi dicabut tapi rakyat tidak dapat apa-apa secara langsung untuk meringankan bebannya, malah sampai sembako pun dipajakin, ujarnya. Pihaknya berkeyakinan jika SBY yang menjabat presiden ketika pandemi COVID-19 menerpa maka bisa dipastikan tes PCR dan swab antigen COVID-19 pasti digratiskan. Bukan seperti sekarang, rakyat lagi terpuruk malah dibebani kewajiban PCR untuk penerbangan. Semakin menambah beban penderitaan rakyat, katanya. Katanya partai, Wong Cilik, yang semestinya propor, nyatanya membuat rakyat semakin kesusahan, ujar Kamhar menambahkan. Menyoal Antasari Ashar, menurut Kamhar, justru partainya Hasto yang mempolitisasi perkara hukum Antasari Ashar seolah-olah politis, dan menggunakannya pada Pilgub DKI yang menyanyikan fitnah kepada Pak SBY yang berimbas pada pencalonan AHY. Laporan polisi Pak SBY terhadap Antasari Ashar tak diproses. Bayangkan, laporan polisi Presiden RI ke-6 tak diproses, semakin menegaskan betapa rezim ini begitu dominan, kekuasaan politik menjadi panglima, mas taat bukan hukum, Rex taat, ujar Kamhar. Masih teringat jelas dalam memori publik, lanjut Kamhar, bagaimana rezim PDIP diduga mengkriminalisasi Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya dengan perkara yang tak jelas di masa lalu mereka, terkait dengan catatan terhadap pencalonan Kapolri pada saat itu. Sampai-sampai ada lelucon di publik, jangan-jangan jika dulu saat mahasiswa Abraham Samad pernah berkendara tak menggunakan helm juga akan dipidanakan. Itulah respon publik bagaimana rezim ini memanfaatkan hukum dan memperlakukan KPK. Sudah menjadi pengetahuan bersama, KPK menjadi lemah saat partainya Hasto berkuasa, ujar Kamhar. Tak hanya itu, menurut Kamhar, kader PDI yang kini buronan KPK Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya. Hasto sama sekali tak punya kredibilitas dan integritas berbicara tentang KPK dan KPU, katanya. Jadi jelas sekali ketika Pak SBY menjadi presiden, hukum menjadi panglima ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara saat ini tidak demikian, dalam penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi mengalami kemerosotan, kata Kamhar menambahkan. Sekali lagi Kamhar mengingatkan Hasto agar gaya politik post-truth yang terus dipertontonkannya dirubah. Terus-menerus menyajikan kebohongan secara konsisten agar publik kemudian menganggap ini sebagai kebenaran. Gaya politik seperti ini menjadi parasit demokrasi dan benang reformasi, katanya. Agar bermanfaat bagi demokrasi dan penegakan hukum, Kamhar mengatakan PDIP sebaiknya fokus menghadirkan Harun Masiku dan sebagai pejabat partai yang sedang berkuasa agar fokus mewujudkan janji-janji politik saat kampanye Jilid 1 dan Jilid 2 di bidang ekonomi, hukum dan politik yang belum ditunaikan dan dilunasi. Jadi kami tegaskan kepada Hasto daripada sok intelek, sudahilah melecehkan kewarasan publik dengan terus-menerus mereproduksi kebohongan. Ingat, rakyat lagi susah, ujar Kamhar. Menurut Kamhar, negara dan rakyat menginginkan kolaborasi dan sinergi dari semua elemen bangsa agar segala persoalan yang sedang menerpa bangsa ini lekas berlalu dan segala apa yang dicita-citakan segera terwujud.